Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, Pak ingin mengicip kerapian pakaian kalian dahulu. Oke. Pak. Bagi yang pakaiannya masih kurang rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajarannya. Ya, alhamdulillah. Untuk membacakan ini Bapak silakan kepada anak Ghazali Rahman untuk mengicipnya. Ya, silakan. Baiklah, teman-teman, marilah kita bersama-sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wabil islamina wabil nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ya arhamar rahimin. Sudah, Pak. Dengan pembacaan doa tadi, pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen ya mengetahui siapa yang tidak hadir pada hari ini. Baiklah, bagi yang namanya disebutkan tolong angkat dan hadir. Bapak mulai ya maafsinnya. Ahmad Hidayat. Hadir, Pak. Ya. Ghazali Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Salam. Api. Hadir, Pak. Video aktifkan. Miatul. Diroba. Ya. Nah, pada hari ini mahasiswa hadir. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan mengingatkan tentang pelajaran yang terdahulu. Pada pelajaran terdahulu kita sudah mempelajari tentang nama-nama hari akhir. Ya, Ma. Apalagi Mujazalah. Ya. Yaumul Hisab. Ya. Yaumul Ba'ats. Ya, alhamdulillah berarti masih ingat pelajaran yang terdahulu. Sekarang pada hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran masih tentang iman kepada hari akhir, namun maksudnya yang berbeda. Pada hari ini bilangnya materi yang akan kita pelajari yaitu tentang mengenal tanda-tanda hari akhir dan juga hikmah beriman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu satu, setelah mengamati dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda kecil hari akhir dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak video dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda besar hari akhir. Yang ketiga, setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan beriman kepada hari akhir benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan 5 kecil hari akhir yang ada di sekitar kita. Jadi pada inti pelajaran yang terakhir nanti kita akan mengadakan diskusi kelompok. Baiklah, sebelum Bapak menjelaskan tentang tanda-tanda hari akhir, marilah kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar tadi tentang televisi dan handphone. Iya, Pak. Gambar televisi. Televisi dan handphone, ya. Bapak akan menjelaskan tentang tanda-tanda kecil
hari akhir dan tanda-tanda besar hari akhir. Yang pertama, tanda-tanda kecil hari akhir sebagai berikut, yaitu satu, benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Ya, seperti yang Bapak tampilkan tadi, gambar yang Bapak tampilkan tadi, yaitu gambar televisi dan handphone. Jadi, televisi dan handphone itu merupakan tanda-tanda kecil dari hari akhir. Yang kedua, ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Yang ketiga, laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. 4, semakin banyaknya kemaksiatan. Kemaksiatan itu seperti mabuk-mabukan misalnya, berjudi, Main dom. lain. Yang kelima, orang kaya diagung-agungkan. Pak ingin bertanya pada kalian, apakah kalian bisa menyebutkan apa tanda kecil hari akhir? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan tanda kecil hari akhir? Sudah Bapak jelaskan tadi. Yuk. Pak. Yang bermaksiat, Pak. Ya. Oke. Laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki, Pak. Ya. Sudah. Jumlah Bisa. laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Kita lanjutkan kepada penjelasan yang kedua tentang tanda-tanda besar hari akhir. Yang tadi tanda-tanda kecil, sekarang tanda-tanda besarnya. Tanda-tanda besar hari akhir adalah perkara yang luar biasa dan muncul mendekati datangnya kiamat kubra atau kiamat yang sebenarnya. Sebelum Bapak jelaskan tentang tanda-tanda besar hari akhir, terlebih dahulu kita akan menyimak sebuah video berikut ini, tanda besar hari kiamat. Di dalam video tersebut telah dijelaskan tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu 1, menjelang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua, tanda-tanda besarnya munculnya Dajjal. Nah, siapa yang tahu Dajjal itu? Dajjal matanya satu, Pak. Ya, matanya satu, yang terdapat di video tadi. Kemudian dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal. Nah, jadi yang memerangi nantinya adalah Imam Mahdi yang memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Nabi Isa akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dan beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga akan mengalahkan Dajjal. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama pasukan-pasukannya pada zaman dahulu. Yang keenam, munculnya dabah. Dabah ini sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketujuh, matahari terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka pada hari itu tertutuplah pintu taubat. Materi selanjutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Adapun hikmah yang dapat diambil dari mengimani hari akhir sebagai berikut. 1. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terdorong untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Yang kelima, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia tetapi kehidupan di akhirat. Nah, jadi itu hikmah-hikmah dari beriman kepada hari akhir.
sampai di sini ada yang ditanyakan? Apa? Sudah Ya. paham. Kalau tidak ada berarti sudah paham semuanya. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Bapak bagi kalian menjadi 5 kelompok. Tugas diskusinya adalah tulislah 5 contoh tanda-tanda kecil akan terjadinya hari akhir di sekitarmu. Setelah selesai nantinya presentasikan di depan kelas dan hasilnya ditempelkan di papan pajangan. Ya, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit. Sudah, Pak. Sudahkah? Ya, Pak. Ya, baiklah. Kalau sudah, Sudah. akan Bapak panggil salah seorang dari anggota kelompoknya untuk mewakili untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Bapak panggil untuk Ya, mewakili Ahmad Hidayat. Ya, Ya, silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 5 contoh tanda-tanda kecil hari akhir yang ada di sekitar kita, yaitu 1. Adanya benda mati dapat bersuara seperti televisi dan handphone. 2. Para ulama meninggal dan tidak ada penggantinya. 3. Adanya laki-laki yang berpakaian seperti perempuan. 4. Orang kaya diagung-agungkan. 5. Banyak yang bermaksiat. Ya, Sudah, Pak. ya, benar sekali. Kemudian untuk kelompok yang selanjutnya, Bapak panggil Gajali Rahman untuk mewakili kelompoknya. Silakan maju ke muka. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hasil warahmatullahi diskusi kelompok wabarakatuh. kami, 5 contoh tanda-tanda kecil hari akhir yang ada di sekitar, yaitu 1. Benda mati bisa bersuara seperti televisi dan handphone. 2. Gibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. 3. Pemuda banyak yang mabuk-mabukan. 4. Lebih banyak penduduk wanita daripada laki-laki atau pria. Yang terakhir, Pak, diskusi kami orang kaya yang diagung-agungkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan simpulkan bersama-sama materi kita pada hari ini. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini adalah hari kiamat itu pasti tiba. Karena tanda-tandanya sudah bermunculan. Tanda-tanda kecilnya. Untuk itu kita harus menambah iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah kita apa yuk? Seperti rajin salat fardu, salat sunnah, mengaji Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan juga perbuatan-perbuatan baik lainnya. Ya. Nanti kita di rumah dengan mengimani iman pada hari akhir ini menjadi ibadah kita menjadi lebih giat. Sampai di situ, kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.